Cek sound, uyu kiki. Halo, selamat datang di podcast Janisi. Karena ini bukan podcast tapi konten YouTube. udah lama ya nggak bikin podcast Janisi, Pak. Iya, udah. Ya kira-kira udah 5 update lah ya. So, hari ini Pak. Oke. Karena kemarin ya kita testingnya soalnya hari ini ya. Iya. Jadi berarti kemarin ini kan ada Lebaran Huta. Terus ya, Oke. saya nggak ikut. Sama, saya juga. Saya nggak datang. Karena jauh. Sayang sekali. Jadi MNG kemarin, Pak, kan ada apa itu mini performance. Oke. Mini performance itu kan Biasa ada lah ya biasa. Tapi yang ada spesialnya itu ada invitationnya, Pak. Jadi harus banyak-banyakan beli tiket, tiket MNG, dan dibatasin sama sampai ya maksimal 250 ya. 2.500. 2.500 Pak. 250 itu dikit banget ya. Iya. Itu gimana, Pak? Menurut Anda sistem yang ada full slot itu maksimal 2.500 itu gimana? Menurut Anda bisa nonton performance itu? Sebenarnya sih fine aja, tapi kalau dibatasin itu jadinya kesannya nonton, misalnya kalau ada fans yang biasanya kan ada tuh fans yang cuma pengen nonton live performance-nya aja. Betul. Saya itu salah satunya. Kalau di festival-festival lain misalnya seperti tour atau ya insik festival biasa lah. Nah, jadinya harus beli tiket gitu. Dan bukan sekedar beli tiket aja. Buat fans tapi harus ada kayak semacam kompetisi. Banyak-banyakan belinya gitu. Harus banyak-banyakan, dan kalau misalnya teman-teman yang mampu, yang emang bisa mampu beli banyak, itu pasti dapat. Tapi kalau yang misalnya cuma pelajar itu yang kesusahan ya. Iya, misalnya kayak pelajar yang bisa cuma beli satu sesi aja dan terbatas paling maksimal 5 atau 6 gitu. Agak kasihan sih sebenarnya. Tapi ya, mungkin demi kenyamanan ya. Demi kenyamanan, biar gak kerame. Tapi kemarin memang katanya sih bagian apa itu penukaran JOT itu masih semrawut sih katanya. Katanya soalnya apa itu tidak ada pembatasnya dari misalnya ini misal antrian buat MNG, ini antrian buat tusut, ini antrian buat invitation, jadi ada. Oke. Jadi kayak crowded tuh. Jadi gak jelas gitu ya? Iya gitu. Harusnya ada. Betul. Harusnya ada lah gitu biar gak bingung lah fans-fansnya gitu. Gitu aja sih kalau dari saya. Oke. Saya nggak datang soalnya, jadi nggak bisa komentar yang lebih banyak. Makanya yang kita bahas cuma mini performance saja. Mini performance yang kita bahas bukan cuma lagunya. Karena kalau mau bahas lagu ada di channel yang lain. Siapa Anda mau nonton siapa boleh bebas, silakan. Kalau banyak yang lebih lengkap lah. Betul. Karena mereka datang, kita nggak datang. Betul sekali. Kita cuma mau review singkat saja. Masalah yang kita akan bahas adalah pertama ada di mini live ini bawaan berapa lagu ya? Kita cek dulu. 9 lagu, Pak. 9 lagu yang normal lah ya. Normal, dan dibagi dengan kayaknya 3 pembagian lah. Pertama ada trainee, yang kedua ada apa ini namanya first member, dan sama older member. Member yang paling tua. Jadi member tua sama member muda. Dipisah gitu. Menarik. Dan ini yang menariknya adalah Kagehananya. Tumben bukan kapten, Pak, bukan Cisani. Freyana, Pak. Ajaib juga. Apa karena viral kemarin? Kayaknya sih gitu ya, buat menarik fans. Lah ya. Banyak kan mungkin yang datang kan fans baru, yang nonton juga mungkin yang live streaming kan fans baru juga. Jadi dikasih lah ininya fan service nih. Dia tuh pintar juga cari cuannya ya. Ada 9 lagu dan kita akan bahas lagu-lagunya karena kita list ada di sini. Ini lagu-lagunya. Bisa kalian screenshot atau kalian pause. Ada atau di depan wajah dia. Ada. Ya di sini pokoknya kalian screenshot atau apa terserah, ya udah gitu aja. Dan yang akan kita highlight adalah ini pengumuman-pengumumannya, Pak. Ini menarik semua, Pak. Seperti biasa yang ngomong selalu teh email, Pak. Email selalu dari selaku GM Theater pastilah. Setiap kemunculan teh email ini selalu bikin deg-degan Wota maupun member, Pak. Semuanya hampir yang datang itu deg-degan. Jadi pengumuman pertama, Pak, JKT48 akan mengadakan Summer Festival atau Natsumatsuri pada 2 Juli 2023. Lokasinya ada di Tenis Indoor Senayan. Menarik ya. Gimana? Menariknya
karena biasanya kalau sebelumnya kan cuma meet and greet festival atau handshake festival dan konser itu juga kadang diselipin kayak handshake gitu kan. Iya. Ya namanya festival tapi highlight-nya bukan festivalnya yang di highlight. Dari judul sih menarik ya, karena itu lebih kayak judul ya festival Jepang ya? Asli gitu, bukan yang sekedar handshake festival. Kalau mau COT emang kalau festivalnya emang agak lain dan emang dibikin menarik banget, sebenarnya bisa niru kayak ya event-event basically Jepang kayak Komifuro atau yang sejenisnya begitu loh, Comic Con ya. begitu kan. Misalnya ngajak up itu ya umum lah. Buat cosplay atau member juga cosplay juga. Itu kan seru, Pak. Misalnya ada kayak cosplay competition atau dance cover competition. Kayak ya event Jepangan gitulah. Itu kan udah pernah sebenarnya ada dance competition, terus ada yang cover lagu juga kan. Betul. Itu mungkin bisa diperbesar lagi skalanya karena emang judulnya festival ya, bukan eventnya JKT sendiri gitu loh, bukan yang khusus banget gitu. Iya, Summer Festival ya. Karena judulnya kayak berasa lebih luas gitu, jadi mungkin jangkauannya bisa lebih luas dan misalnya kayak ngajak kolaborasi sama cosplayer ternama juga bisa, misalnya boleh. Siapa kayak ya itu kalau JOT mau mendengarkan kita. Kalau mau ya. Tolong ya JOT ya. Tolong mas sekali ini tolong dengarkan kita. Jadi pengumuman kedua, Pak. Oke. JKT48 akan diadakan lagi tahun ini. Oke. Nah, kota mana yang pengen Anda lihat diadakan lagi? Kalau ikut domisili kita berdua ya udah pasti di Jawa Timur lah ya. Betul. Paling Surabaya atau Malang. Tapi saya prefer ke Surabaya sih, soalnya pastinya rame di situ. Ramenya pasti sangat-sangat rame dan emang gede banget. Dan emang banyak kenalan saya yang di sana itu banyak. Penting kita tunggu aja tur tahun ini ya. Semoga ada di Surabaya lagi dan kita bisa nonton lagi. Oke. Amin. Nah, pengumuman nomor 3, Pak. Oke. Ada JKT48 Theater akan kembali membuka penjualan tiket general mulai tanggal 13 Mei. Oke. Jadi kayak kita ini bisa nonton, Pak. Kita bisa play tiket ya. Kita bisa tanpa OFC ya. Tanpa OFC. Tapi ini cuma pakai show reguler saja. Yang bisa masuk general ini cuma bisa pakai buat show reguler saja. Jadi kayak Setansei, Sensuraku, Sonichi itu nggak bisa nonton kita. Harus apply official. Jadi JOT ini pinter ya, buat ngakalin biar orang-orang pada mau OFC itu kerjakan kayak gini. Strategi ini mungkin untuk karena JOT melihat banyaknya fans baru. Ya betul. Kan mau gimana pun juga fans baru kan ya namanya fans baru ya kan masih tanya sana sini, masih belum paham sistemnya. Masih belum paham sistem gimana, beli tiket teater gimana, nontonnya gimana. Betul. Itu kan juga belum tahu. Nah, dengan adanya dibuka untuk reguler aja, seenggaknya ada kemudahan lah untuk fans baru itu untuk bisa menikmati teater tanpa harus bikin OFC dulu. Betul. Atau kayak dulu juga JOT bisa mungkin pakai strategi ini kayak New Friend Campaign, gratis nonton, itu bisa, itu kan seru. Bisa. Siapa yang tidak tertarik dengan kata gratis itu kan? Iya sih. Apalagi saya. Tapi sepertinya kalau sekarang nggak dulu. Setansai tetap ada live stream lah. Ya minimal ada live stream lagi. Sebenarnya gini sih, ini kan berarti udah beralih full time ke YouTube ya. Kayaknya sih gitu. Live stream ke YouTube. Nah kalau misalnya JOT mau memanfaatkan membership itu dengan bener-bener sampai akar-akarnya itu sebenarnya di membership YouTube itu kalau teman-teman tahu, mungkin ada teman-teman juga yang nonton misalnya live stream streamer siapa VTuber gitu, bahkan VTuber. Sebenarnya membership itu ada yang namanya tier teman-teman atau tingkatan lah. Jadi dan dengan tier itu biasanya dibarengin dengan adanya benefit yang berbeda gitu. Dan misalnya di tier 1 dengan harga misalnya 50.000 misalnya dapat benefit bisa nonton live stream itu. Terus misalnya tier 2 misalnya 150 misalnya bisa nge-save atau bisa nonton show-show sebelumnya karena misalnya show-show sebelumnya bisa di-save kan YouTube kan gitu. Misalnya kan seminggu sebelumnya tuh bisa lah ya, maksimal seminggu sebelumnya misalnya itu bisa nonton rewatch show-show sebelumnya. Dengan rewatch-nya itu
legal ya teman-teman, karena di YouTube-nya official kan. Kalau bisa gitu. Benefitnya mau nyari ya JOT bisa aja sih. Ya apapun lah terserah JOT kan. JOT saya yakin juga isinya orang-orang hebat kan dia. Oh, harusnya. Orang-orang hebat, orang-orang kreatif yang kerja di kreatif kan pasti tahu Ya, gimana mungkin cara bisa paham lah sedikit-sedikit lah ya. Dan itu lebih enak sebenarnya teman-teman. Ya. Lanjut. Pengumuman keempat yang terakhir ini adalah 7 member Gen 10 sudah naik ke member reguler sekarang. Jadi bukan trainee lagi. Alhamdulillah. Selamat Gen 10 akhirnya ya udah dapat setan saya berarti. Ya bentar lagi ya. Udah dapat setan saya berarti. Siapa yang mau bentar lagi ulang tahun kayaknya? Jadi mungkin Ella ini bakal jadi member Gen 10 pertama yang dapat Setansei ya. Bisa jadi. Dan kita tunggu bagaimana kaosnya Ella. Jadi ini emang harus digarisbawahi adalah kaos dari birthday t-shirt ini ya. Ya minimal sama lah sama apa itu yang di contohnya ya. Sama sampelnya tuh minimal mirip lah. Jangan pas dikirim kok warnanya beda gitu. Kalau masalah kaos begitu kan harusnya kerjasama ya, sama vendor. Cuman ya Pak nggak di QC dulu atau gimana? Ya itu vendornya harus dipertanyakan sih kalau hasilnya seperti itu sih. Tapi yang masalah itu sih masih mending daripada cuma dikirim thank you card aja. Iya. Masih mending dikirim kaosnya masih dapat. Iya sih. Daripada cuma thank you card dan kaosnya belum tahu kapan ya. Jadi emang ini PR banget buat JOT ya masalah birthday t-shirt ini. Ya pokoknya tolong diperbaiki lah ya. Kita cuma bisa berharap cuma ya yang terbaik untuk JKT ya. Udah habis semuanya. Ada bunyi nganging-nganging jadi kita akan tutup sampai di sini saja ya. Jangan lupa buat like, share, komen, dan subscribe supaya kita makin semangat untuk bikin video unfaedah kayak gini ya. Oke. Kapan wisuda? Secepatnya nanti akan ada video vlog wisuda. Enggak ada. Ngapain udah gitu aja ya. Oke. Sampai ketemu di video selanjutnya. Ciao. Nah ini menariknya Pak, MNG kemarin ini nggak tahu deh. Boleh gimana sih?